terjadi itu. Dan sekarang ternyata memang nggak ada investor kan. Jadi waktu saya bilang nggak ada investor yang masuk nol, Bahlil bilang ada 1.200 yang masuk tuh. Pak Rocky Gerung berbohong dia menghina presiden. Sekarang dia sendiri bilang memang nol yang masuk. Yang mesti ditangkap siapa? Dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN katanya mengundurkan diri. Kalau yang saya tahu sebenarnya disuruh mundur atau dimundurkan. Kenapa dimundurkan? Ya karena dianggap gagal. Karena sampai hari ini tidak ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Padahal keliling-keliling luar negerinya udah makan biaya banyak banget. Hasilnya nol besar. Gajinya 350 juta tuh kepala. Ya, wakilnya 310 juta. Luar biasa kan? Nah, lalu target untuk konstruksi jauh dari harapan. Sampai hari ini progresnya tidak seperti yang diharapkan. Menteri Investasi, Kepala BPKM Bahlil Lahadalia mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke ibu kota Nusantara. Pasalnya, proyek tersebut baru membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap 1 kawasan inti pusat pemerintahan. Bahlil mengatakan, kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain klaster pertama selesai di lingkaran 1, baru masuk investasi asing di lingkaran 2. Sekarang investasi asing belum bisa masuk karena infrastruktur di lingkaran 1 belum selesai 100%. Ibu kota tanpa ada kedutaan di situ akhirnya kan. Coba. Jadi seluruh konsep itu dari awal kita bisa prediksi. Apa dasarnya kita prediksi buruk? Karena nggak ada AMDAL. Jokowi memutuskan pindah ibu kota. Setelah itu dia bilang periksa AMDAL-nya tuh. Jadi AMDAL dipakai untuk membenarkan keputusan politik. Kan mestinya AMDAL dulu baru bikin keputusan politik. Iya, clear. Kan jadi berpikirnya terbalik. Bagaimana meyakinkan investor misalnya bahwa di situ aman, bahwa tidak akan ada fraud segala macam. Jadi semua bayangan kita tentang ibu kota itu dipalsukan karena kalian jurnalis itu menerima itu sebagai berita yang menyenangkan. Kemudian masalah pertanahan yang tidak jelas juntrungannya. Pengurusan HGU kah namanya, HGB atau apapun, itu tidak pernah tuntas sehingga investor tidak ada yang mau masuk katanya. Kalau menurut saya sih, ya kita mendukung IKN. Tapi jangan bayangkan bangun IKN itu dalam 1-2 tahun, ya mungkin 10 tahun, bahkan mungkin lebih dari situ. Tapi presiden sendiri yang maksain. Padahal yang bekerja di sana sulitnya setengah mati karena banyak aturan. Pertama misalnya nggak boleh ngebor untuk ambil air. Hanya boleh pakai air permukaan. Di mana orang bisa kerja tanpa air? Air permukaan juga terbatas. Nggak boleh nembang pohon. Lah, terus gimana dong? Mau bikin jalan, mau ngebangun, kan landscape-nya harus berubah. Lalu karena itu, untuk jalan para perusahaan konstruksi itu juga menjadi sulit. Karena apa? Harus saling gantian atau bikin jalan sendiri. Gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan apa, jalan utama ya, lingkaran 1 sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan. Kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, diperkirakan di atas 5%, juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik, itu terus-menerus disampaikan. Di istana, ngapain ada istana di situ? Siapa yang mau datang ke situ? Apalagi kalau dibikin, ya apa ekonominya hidup kalau di situ nggak ada orang, apain coba? Jadi GDP-nya dihitung dari jumlah ular di situ, apa jumlah tikus yang mondar-mandir di bawah situ kan
Jadi nggak ada kalkulasi ekonomi, tidak ada kalkulasi environment, tidak ada kalkulasi global issues kan. Global issue itu menganggap Kalimantan ini udah buruk tuh. Jadi udahlah segala macam proyek perusahaan lingkungan ada di Kalimantan. Tapi nanti ada orang yang bilang nanti kita akan carbon trading gitu ya. Itu cuma akal-akalan aja untuk memperlihatkan bahwa ya kita dianggap oleh Eropa. Tapi Eropa bilang enggak, kita cuma mau carbon trading untuk memperlihatkan bahwa kalian itu tidak mampu mengurus lingkungan, dan dia bayar dengan harga obral pun carbon trading itu dibeli sama Eropa tuh. Om, saya masih nggak bisa membayangkan ya di kira-kira setelah Prabowo dilantik, ini posisi Jokowi mau ngapain? Ya mungkin kalau dia bayangkan Oktober Prabowo jadi presiden, Ya. Jokowi tidak punya power lagi, maka dia jalan-jalan di mall apa tadi di situ di Penta City. Penta City itu, dia jalan-jalan di situ, terus anak-anak muda, ini kan tinggal 6 bulan, Pinocchio lewat. Ini kan bakal begitu di Wakanda. Atau dia mau wisata ke IKN monumen yang dia buat terpenggalai kira-kira? Ini nggak akan ada orang yang akan antarkan beliau ke IKN karena dianggap ini siapa yang akan ke IKN itu. Justru dia yang menyebabkan IKN mangkrak. Dia nggak mau lihat mangkraknya sendiri kan. Tapi kan bisa jadi tempat wisata akhirnya, wisata oligarki atau wisata emosi atau apa begitu? Ya wisata apa ini di situ kalau isinya hantu blau. Siapa bilang jadi proyek mangkrak karena IKN kini tampil beda? Presiden Prabowo tegaskan pembangunan IKN terus berlanjut dan dipercepat. Pembangunan ibu kota negara IKN menjadi salah satu proyek strategis nasional yang terus diperbincangkan. Banyak pihak yang skeptis terhadap kelanjutan proyek ini, terutama setelah anggaran yang dialokasikan pemerintah terlihat tidak sepenuhnya mencukupi. Namun, berbagai langkah telah dilakukan untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana, termasuk memanfaatkan berbagai sumber biaya di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pembangunan hunian ASN tahap pertama dijadwalkan selesai pada tahun 2025. Meskipun jadwal pemindahan ASN akan dilakukan setelah Lebaran untuk menghindari potensi gangguan logistik. Realitas di IKN, fasilitas publik menjadi salah satu prioritas di IKN untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang akan tinggal di sana. Pemerintah telah membangun PAUD, SD, SMP, dan SMA. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Hermina sudah beroperasi, sementara Rumah Sakit Abdi Waluyo sedang dalam tahap konstruksi. Dengan kombinasi pendanaan dari APBN, KPBU, dan investasi swasta, proyek ini diharapkan dapat selesai sesuai target. Pemerintah optimis bahwa IKN akan menjadi simbol kemajuan Indonesia yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi generasi mendatang. Teman-teman ya, itu apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung, teman-teman ya. Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung, dan ada juga benarnya apa yang dikatakan oleh Bang Deddy Sitorus tentang pembangunan di IKN. Akan tapi ketika tadi saya membaca sebuah berita, ternyata pembangunan IKN itu juga masih berlanjut. Karena kita itu tidak tahu ya, karena jauh itu di Kalimantan dan saya itu di sini. Nah, kita itu cuman mengira-ngira ya apa yang terjadi di IKN di Kalimantan, teman-teman. Akan tapi tidak ada salahnya ya ketika kita berbicara tentang IKN, seperti Rocky Gerung, Bang Deddy Sitorus, itu wajar ketika beliau berkata demikian. Karena seperti Deddy Sitorus ini, beliau adalah DPR, sedangkan Bang Rocky Gerung ini adalah orang yang selalu berbicara tentang pemerintahan dan mengkritik. Wajar kalau seandainya cara berpikir Bung Rocky Gerung itu seperti itu. Ya wajar ya, ketika masyarakat berbicara seperti itu, mudah-mudahan membangkitkan dari pemerintah kita agar tetap melanjutkan pembangunan di IKN, teman-teman. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.